Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adi oleh teman-teman perawat maupun bidan senasional yang biasa mengikuti kegiatan webinar di Foko Indonesia. Teman-teman boleh panggil saya Bang, Mas, A, atau apapun yang kira-kira akrab lah gitu. Karena usia teman-teman yang sekarang dengan saya itu nggak jauh beda, begitu ya. Panggil aja Bang atau Mas Adiu ya. Jadi teman-teman panggil saya maunya Bang atau Mas, terserah ya. Nah, pada malam hari ini saya akan menjadi host atau moderator selama 1 jam ke depan untuk menemani teman-teman belajar bagaimana caranya mengetahui tips dan trik mengerjakan soal UKOM maupun lulus UKOM 1 kali ujian aja. Ini ikhtiar, ini usaha. Tergantung entah usaha ini diambil atau enggak sama kalian, itu tergantung kalian. Karena nilai UKOM, hasil UKOM itu ditentukan oleh kita sendiri. Tidak ditentukan oleh dosen, tidak ditentukan oleh orang pusat, karena nilainya nilai kalian sendiri. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama narasumber yang memang jam terbangnya tidak diragukan lagi, cara mengajarnya, cara memberikan materinya, udah luar biasa. Tapi kalau saya yang memperkenalkan, kayaknya kurang afdol. Kalau gitu, tanpa mengurangi rasa hormat, silakan untuk narasumber Pak Sena untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pesertanya malam hari ini hampir 350 ya, atau bisa sampai 400 nih malam hari ini ya. Oke, teman-teman tadi sudah banyak di-spill ya sama Mas Adi terkait dengan siapa sih narasumber malam hari ini. Dan kebetulan saya yang menjadi narasumbernya ya. Perkenalkan teman-teman, saya Sena Wahyu Purwanza, salah satu juga tim pengajar dari Fuko ya, untuk bimbel di setiap bulannya ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah kenal saya, sudah pernah bertemu saya ya. Yang di sini tadi kok saya ada terlihat chatnya Kak Rines ya. Nah, ini adalah teman-teman yang sudah dari zaman bahla ya, bertemu dengan saya sampai malam hari ini. Nggak bosen-bosen ya untuk teman-teman ya. Oke, Mas Adi, terima kasih ya atas kesempatannya untuk saya diundang menjadi narasumber malam hari ini. Semoga nanti bisa membantu teman-teman ya. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Nanti saya akan kasih tips dan triknya bagaimana biar nanti uji kompetensi itu lulus langsung dengan 1 kali ujian ya, dinyatakan kompeten dengan 1 kali ujian ya. Karena selama ini banyak teman-teman yang terkecoh karena tidak ini apa namanya tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, terus nanti sudah ini dulu apa namanya grogi terlebih dahulu ya, karena memang notabene untuk soal uji kompetensi ini soalnya banyak ya, membutuhkan waktu yang banyak untuk mengerjakan harusnya. Namun karena memang dengan panitia uji kompetensi dengan 180 soal kita hanya diberikan waktu 180 menit ya. Nah, itu kan juga kita harus membutuhkan cara berpikir kritis yang cepat ya teman-teman ya. Bagaimana caranya kita bisa menjawab soal dengan tepat. Nah, nanti bagaimana caranya kita coba bareng-bareng ya. Karena nanti saya akan siapkan ada 7 soal ya. Dan kita nanti akan evaluasi bareng-bareng ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu diklarifikasi atau yang perlu di apa namanya bahas, nanti kita sambil bareng-bareng ya. Oke, itu aja Mas Adi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Sena atas perkenalan dirinya. Itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi pertemuan pada malam hari ini bukan hanya buang-buang kuota, terus enggak hanya buang-buang waktu teman-teman, istirahat teman-teman, tidak. Tapi memang tujuannya baik untuk mengantarkan teman-teman membuka mindset, membuka mata bahwa UKOM itu perlu persiapan. Karena memang banyak Pak Sena kemarin yang ikut yang dari awal Foko jalan, ternyata dia ini selalu ikut webinar, ikut terus Pak. Cuma ikutnya nunggu yang gratis gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya teman-teman mengikuti kegiatan yang gratis mau di Foko, mau di mana silahkan. Cuma kalau yang gratis itu kan webinar biasanya di akhir bulan. Siapapun lembaganya pasti mengadakan di akhir bulan atau awal bulan. Jadi setiap bulan mungkin 1 atau 2 kali aja ketemu. Dan ada beberapa
peserta yang seperti itu. Jadi harapannya teman-teman kalau misalnya nanti dari kampusnya ada pengayaan, datang, jangan ada yang nggak datang. Terus ada pengayaan yang intensif di kampus atau di luar kampus, ikuti. Karena nyeselnya di belakang kalau misalnya sampai mengabaikan persiapannya. Kalau misalnya mau bukti silahkan. Kalau mau santai-santai. Toh yang merasakan nyesel teman-teman sendiri bukan orang lain. Kalau gitu silakan Pak Sena untuk memulai materinya. Oke, saya siapkan share screen terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, untuk malam hari ini nanti soal yang saya siapkan ada manajemen keperawatan ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa disiapkan terkait dengan em, apa ya materi atau ingatannya terkait dengan manajemen keperawatan ya. Siap. Oke, baik. Langsung saja kita mulai atau bagaimana Mas Adi? Siap, langsung mulai tapi saya izin kasih tahu dulu Pak. Oke, siap Mas. Biasa Pak. Nah, buat teman-teman, karena UKOM itu kan jumlahnya 180 soal dan waktunya diberikan 180 menit, artinya satu soal 1 menit. Jadi yang baru pertama kali ikut kegiatan fokus seperti ini, ayo mulai dari sekarang biasain ngerjain satu soal 1 menit ya. Biasain satu soal 1 menit. Jadi pas nanti tampil soal, timernya saya yang bantu. Nanti teman-teman jawabnya di kolom chat. Nah, kolom chatnya saya matikan dulu sebelum waktu 1 menitnya tiba. Gitu ya, paham ya? Sudah siap untuk mengerjakan soal? Sudah siap belum? Coba ketik di kolom chat dong. Sudah siap atau belum? Coba, siap, siap. Coba dong. Siap ya, sudah ya? Oke, kalau sudah, kerjakan dengan teliti. Waktunya 1 menit, silakan Pak Sena untuk dimulai soal pertamanya. Oke, terima kasih Mas Adi. Langsung aja ya teman-teman ya, kita ke soal yang pertama. Oke, soal yang pertama sudah tampil, kolom chat sudah saya matikan. Silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, silahkan dijawab di kolom chat dengan hati-hati tidak mengikuti jawaban yang lain. Oke, jawabannya A, ada yang B ya, antara A dan B. Ada yang C juga, kayaknya laris nih. Soal pertama Pak Sena nih dipilih semua nih Pak kayaknya nih Pak. ABC nih Pak. ABC dipilih ya. Oke. Buat teman-teman yang baru pertama kali belajar soal atau melihat soal UKOM akan seperti ini nantinya dan cara pengerjaannya kalau nggak tahu tips dan triknya ya akan bingung. Dan seperti yang kalian lihat di kolom chat. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Nah, gimana caranya nanti sama Pak Sena ya. Oke. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atas pilihan jawabannya. Boleh resehin dulu. Kak, saya jawab A karena bla 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 gitu. Coba, ada nggak? Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oh ada, Kak Wina Lanawi. Oke, silakan Kak Lina dinyalakan mikrofonnya dan sampaikan alasan kenapa pilih jawaban yang itu. Silakan. Eh, Sebelumnya saya dari kebidanan tapi mempelajari ini juga, Mas. Siap. Saya memilih A biokrasi karena kalau laissez-faire itu gaya kepemimpinan yang membebaskan. Kemudian kalau biokratis itu setahu saya ini, Mas, gaya kepemimpinan memberikan
peraturan tapi memberikan hak seperti itu. Jadi jawaban Kak Wina tadi apa? A, Yang A. biokratis. Oke. Soalnya kalau Nah, ya, oke, siap. terima kasih. Terima kasih Kak Wina. Nih, enaknya kalau belajar secara online dan ada dosennya, terus ada peserta yang menyampaikan kayak gini, jangan takut salah. Kalaupun salah, dijelasin. Kalau benar, jadi naikin motivasi. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, kalau gitu, silakan Pak Sena, apakah penjelasan dari Kak Wina mewakili teman-temannya, apakah betul ataukah salah? Silakan Pak Sena. Oke, baik. Terima kasih Kak Wina ya. Nah, teman-teman, ini soal pertama ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang baru pertama kali gabung atau baru pertama kali mengikuti kegiatan seperti ini ya, nanti langkah yang pertama yang perlu teman-teman lakukan itu adalah membaca soalnya terlebih dahulu ya. Baca yang diminta dari soal itu apa. Jadi di soal nomor 1 ini yang diminta adalah terkait dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruang ya. Setelah itu kita pahami pilihan jawabannya ya. Oke, kalau misalnya kita sudah oke di pilihan jawaban, langsung kita baca kasusnya. Nah, nanti di kasus teman-teman harus bisa mencari kata kunci ya. Kata kunci atau keywordnya harus tepat ya teman-teman ya, karena biasanya untuk soal-soal hukum yang sudah terdistribusi itu kata kuncinya akan mengecokkan teman-teman semuanya. Ya, jadi soal nomor 1 ini adalah seorang kepala ruang rawat inap sangat patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala bidang keperawatan dalam menjalankan perannya, sehingga menimbulkan kesulitan terkait dengan fleksibilitas dalam mengatur kinerja organisasi dan SDM tenaga keperawatan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Nah, kalau dari kata kunci itu mana yang tepat untuk jawaban di soal nomor 1? Nah, mari kita bahas ya teman-teman ya. Oke, di pilihan jawaban A, gaya kepemimpinan birokratis. Nah, birokratis ini berasal dari kata birokrasi ya. Birokrasi itu adalah aturan. Nah, jadi di sini mungkin jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Kita coba ulas lagi terkait dengan pilihan jawaban B, C, dan E ya teman-teman ya. Untuk pilihan B, autokratis. Autokratis ini otoriter ya, di mana pemimpin itu sangat tegas ya. Jadi teman-teman untuk di autokratis segala sesuatu pengambil keputusan dan apapun itu yang mengatur adalah pimpinan. Jadi bawahan tidak diikut sertakan ya. Berbeda dengan C dan D, gaya partisipatif dan demokratis ya. Gaya partisipatif dan demokratis ini hampir sama ya teman-teman ya. Namun pembedanya kalau demokratis ini bawahan masih diikut sertakan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, kalau partisipatif, ini bawahan hanya sekedar memberikan usulan. Namun, setiap kebijakan atau apapun itu pengambil keputusan terbanyak adalah pimpinannya. Seperti itu. Ya. Terus kayak kalau yang E, laissez-faire ya, laissez-faire ini malah justru pimpinan itu semuanya menyerahkan kepada bawahannya untuk memimpin atau untuk mengambil keputusan dari setiap masalah yang dihadapi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat di pembahasannya. Jadi di nomor 1 ini soal 1 jawaban yang tepat adalah yang E ya. Tadi kata kuncinya ini menimbulkan kesulitan untuk fleksibilitas dalam mengatur kinerja organisasi ya. Nah, itu karena apa? Karena tadi perilaku memimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Pemimpin yang birokratis secara umum akan membuat segala keputusan itu berdasarkan dari aturan yang telah berlaku dan tidak ada fleksibilitas. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami untuk pembahasan soal nomor 1. Baik, terima kasih Pak Sena atas penjelasan soal yang pertama. Ternyata banyak yang betul ya yang jawabannya A. Tepuk tangan dulu untuk yang jawabannya A. Tapi yang jawabannya selain A, mohon maaf, jawabannya agak sedikit meleset. Seperti yang dijelaskan Pak Sena tadi tuh ya. A sampai E itu mengecoh mana jawaban yang paling tepat yang diminta. Jadi buat teman-teman hati-hati di soal berikutnya. Ayo kita implementasikan apa yang diberikan oleh Pak Sena di soal nomor pertama ya. Boleh, betul. Oke, yang nanti soalnya jawabannya betul, boleh ketik hore betul gitu ya. Biar supaya motivasi untuk belajar UKOM-nya itu makin kental gitu. Karena sekarang kebanyakan
yang mau menghadapi UKOM itu udah males ngelihat soalnya karena panjang, perhitungan dan lain sebagainya. Tapi kalau udah belajar kayak gini pasti ketagihan. Nanti saya buktikan ketagihan atau enggak, nanti kita buktikan bareng-bareng ketagihan atau enggak. Yang tadinya susah, apakah jadi mudah gitu ya. Oke, silakan Pak Sena, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal nomor 2 sudah tampil. Kolom chatnya saya matikan. Silahkan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, waktunya habis. Silahkan diketik di kolom chat jawabannya. Jawabannya ketik di kolom chat ya, jangan di dalam hati. Jangan takut salah. Oke, C, D, E, B, C, E lagi, D, B. Gak tahu, Mas. C lagi. Oke, D. Oke, kalau gitu mungkin ada yang mau memberikan alasan atas jawabannya. Ada yang ingin memberikan alasan atas jawabannya, di raise hand dulu. Silakan, di raise hand dulu. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung bahas ya. Setuju ya langsung bahas? Coba ketik di kolom chat. Bahas. Setuju nggak langsung bahas? Oh, oke. Bahas, oke. Sip. Setuju ya? Oke, silakan Pak Sena untuk diberikan pencerahannya. Ini tadi ada Kak Rahmadina yang mau resen? Enggak. Kayaknya kepencet Pak, ada tadi 2 kali muncul. Oke. Oke, ya. Jadi di soal kedua. Nah, soal kedua ini kita bahas ya terkait dengan tingkat ketergantungan pasien berdasarkan kriteria Douglas. Oke, kriteria Douglas itu menerapkan ada 3 ya teman-teman ya. Ada minimal, parsial, dan total ya. Intensif ini bisa jadi sama dengan total care ya. Terus self care ini bisa jadi sama dengan minimal care ya. Jadi pilihannya nanti ada di antara B, C, dan D. Jadi untuk yang jawab A atau E berarti kurang tepat ya teman-teman ya. Nah sekarang mari kita cari kata kunci di soalnya ya. Seorang perempuan usia 40 tahun dengan DM ya, terdapat luka di ekstremitas kiri, bahwa dengan grade 3, nyeri pada skala nyeri 6 ya, dari skala 1 sampai 10, sehingga menyebabkan mobilisasi pasien terbatas. Nah, klien terpasang infus di ekstremitas kanan atas ya, observasi intake output cairan dan terpasang kateter urin. Observasi TTV dilakukan setiap 4 jam. Nah, sebagai ketua tim, Anda harus menilai tingkat ketergantungan pasien tersebut. Nah, jadi kata kuncinya ada di sini. Mulai dari terpasang infus, ya, terus observasi intake dan output cairan, terpasang kateter urin, dan observasi TTV dilakukan setiap 4 jam. Nah, oke, mari kita bahas di pilihan jawaban A sampai E ya, teman-teman. Intensif atau total care ini sama ya. Intensif ini apa namanya penggunaan total care yang ada di ruangan khusus ya. Misalnya di HCU, ICU, ICCU. Nah, itu pasien-pasien total care dengan perawatan yang intensif. Di mana nanti tanda yang apa namanya bisa kita ketahui itu terkait dengan observasinya ya. Observasi terutama di TTV. Kalau total care itu sesuai dengan apa namanya teorinya Douglas bisa dilakukan dalam 1 sampai 2 jam ya per
ini apa namanya setiap kegiatan ya. Jadi kalau misalnya TTV dilakukan 1 sampai 2 jam sekali ya. Terus untuk partial care dilakukan setiap 4 jam sekali ya. Kalau self care atau minimal care dilakukan setiap 1 shift 1 kali atau setiap 6 sampai 8 jam sekali. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bingung nanti kalau misalnya ini oke, diingat-ingat oh minimal 6 jam, parsial 4 jam, total care 2 jam. Ya, langsung aja gitu. Jadi di soal kedua ini pilihan yang tepat itu adalah yang E ya, parsial. Jadi kata kuncinya tadi yang sudah saya sampaikan ya. Nah, ini untuk Douglas, kriteria partial care adalah minimal memenuhi 3 kriteria ya. Kriterianya apa saja tadi yang sudah memenuhi teman-teman? Yang pertama, ada dibantu dalam kebersihan diri, makan, minum, ambulasi, berarti ADL-nya dibantu ya. Terus observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam. Nah, tadi ada ya, setiap 4 jam. Pengobatan lebih dari 1 kali, menggunakan kateter urin. Tadi terpasang kateter urin ya. Menggunakan infus dan perlu pencatatan intake output. Nah, ini sudah ada semuanya ya. Dan perlu pengobatan apa namanya sesuai dengan prosedur. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang tepat adalah parsial. Oke, selamat yang jawabannya betul. Banyak ya yang jawab betul ya. Terima kasih Pak Sena atas pembahasan soal yang kedua. Asik, senang ya. Seru kan kalau belajar soal hukum kayak gini. Jadi nggak bingung-bingung dan nggak takut-takut lagi. Karena apa? Karena ada tutornya, karena ada yang ngajarin, karena ada yang ngarahin. Kalau cuman belajar sendiri, ngelihat soal, dipantengin aja, dibengongin aja, stres pasti. Tapi kalau belajar kayak gini, enak. Gitu ya. Lanjut, kita ke soal nomor yang ketiga. Oke. Soal yang ketiga sudah tampil, silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, silakan dijawab. Oke, jawabannya A, C. Oke. Sambil menunggu jawaban selesai. Ini yang coret-coret, mohon jangan dicoret lagi ya. Ini saya nyari. Biasanya ada di sini. Buat ngapusnya mana ya? Tadi sudah saya coba disable annotation loh, Mas. Iya Pak, itu tombol annotationnya itu di mana kok? Biasanya ada di sini. Kok tiba-tiba kayak baru pertama kali zoom nih saya nih. Mana ya? Oke, kita lanjut aja. Langsung dibahas jawabannya lagi-lagi beda-beda ya. Dari 3 soal yang sudah dikerjakan, ternyata masih beda-beda. Kalau gitu, silakan Pak Sena untuk dibantu. Jawaban paling tepatnya yang mana sih Pak? Iya. Bentar, Mas. Nah, ini saya menemukan menghapus. Nah, oke. Oh, saya baru ngerti Pak. Yang share screen Oke. Bapak, makanya saya nggak bisa ngapus. Oh, gitu. Iya, Oke. makanya saya cari di sini kok nggak ada. Baru paham saya. Oke Pak, Ada silakan. annotation. Oke, baik. Terima kasih. Ini teman-teman nggak ada yang mau bantu saya ya. Nah, ini
Pilihan jawabannya masih beragam ya teman-teman ya, terkait dengan jenis penanganan konflik ya. Jadi kalau di manajemen itu ada manajemen konflik ya teman-teman ya. Nah ini yang apa namanya sering juga muncul ya teman-teman, soal ini sering banyak keluar di uji kompetensi ya. Nah sekarang terkait dengan manajemen konflik di kasus ini, apa sih manajemen konflik yang dilakukan oleh kepala ruang ya? Di sebuah ruang rawat inap terdapat 2 orang perawat yang sedang mengalami konflik dikarenakan perbedaan prinsip dalam melakukan perawatan pada pasien. Ya. Konflik tersebut sampai terdengar oleh kepala ruang. Selanjutnya, kepala ruangan melakukan penanganan konflik, yaitu dengan pertimbangan menyelesaikan konflik dalam waktu pendek, dengan memisahkan kedua perawat tersebut agar tidak satu jadwal shift. Nah, oke, jadi kata kuncinya di sini ya, menyelesaikan konflik dengan memisahkan kedua perawat tersebut agar tidak satu jadwal shift. Oke, mari kita bahas di masing-masing jawaban. Pilihan A, compromise ya. Compromise itu kompromi ya. Jadi nanti kalau prinsip manajemen konflik untuk kompromi ini nanti jadi masing-masing yang berkonflik itu tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang diuntungkan ya. Jadi di apa namanya prinsip ini kompromi itu si apa namanya yang berkonflik ini tetap akan melakukan kegiatannya secara profesional ya. Jadi harus bisa tetap menekan egonya masing-masing. Itu untuk prinsip compromise. Terus prinsip kolaborasi dan prinsip cooperating ini hampir sama ya. Kolaborasi dan yang C ini cooperating ini sama dengan kerjasama ya. Nah nanti bedanya di mana? Nah kalau kolaborasi ini biasanya konflik antar tim ya. Jadi individu dalam tim ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk yang cooperating ini biasanya konfliknya antar individu di dalam beda tim. Ya, jadi misalnya tim A ada individu tim A yang berkonflik dengan anggota dari tim B misalnya. Nah itu adalah kerjasama. Ya, jadi seperti itu. Nanti untuk ini kalau untuk kolaborasi dan cooperating atau kerjasama itu tetap melakukan kegiatannya secara bersamaan. Jadi kalau misalnya nanti misalnya di tim A ya akan melakukan pemasangan infus gitu misalnya pada bayi, di mana nanti pemasangan infus itu tidak bisa kalau dilakukan sendirian karena memang anak atau bayi itu butuh untuk di apa namanya dipegangi atau butuh untuk bantuan lah seperti itu ya. Nah, ketika mereka berkonflik, mereka harus tetap profesional dalam melakukan tugasnya. Nah, itu adalah prinsip kolaborasi, ya teman-teman ya. Dan untuk apa namanya, kalau misalnya untuk cooperating yang bekerja sama, ya sudah misalnya dalam waktu shift pagi, jadwalnya TTV misalnya nih. Nah, untuk tim A sedang melakukan TTV, tim B juga melakukan TTV. Ya sudah, mereka akan berjalan sesuai dengan job desk yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu ya. Terus kalau untuk prinsip yang D ada kompetisi ya, itu biasanya saling mengunggulkan dari skill yang dimiliki oleh individu-individu yang berkonflik atau kelompok-kelompok yang berkonflik seperti itu. Kalau avoiding ini ada menghindari ya teman-teman ya. Jadi ini contohnya adalah seperti ini ya. Di soal ini adalah prinsip menghindari. Karena apa? Ini dipisahkan. Kalau misalnya untuk dalam kurun waktu yang pendek, biasanya kan avoiding ini ada jangka waktu panjang, ada jangka waktu pendek. Kalau jangka waktu pendek bisa jadi tidak dijadwalkan dalam satu shift ya, berbeda dengan shift ya. Kalau jangka waktu panjang bisa jadi sampai perawat tersebut dipindah ruang atau sampai bisa dimutasi seperti itu atau diberikan SP3 juga bisa seperti itu ya. Kalau memang konfliknya sudah sampai fatal seperti itu ya. Oke, jadi kita lihat pembahasan. Nah, jawaban yang tepat adalah yang E. Avoiding atau menghindar merupakan salah satu manajemen konflik dengan suatu keinginan untuk menarik diri atau menekan konflik dilakukan untuk jangka waktu pendek ya untuk kasus ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami. Oke, siap. Terima kasih Pak Sena untuk pembahasan soal nomor 3. Salah dong, iya bener. Mana lagi, silahkan. Oh, Karines selalu betul Karines. Mana Karines nih soal berikutnya harus ngasih pendapat ya Karines ya. Kasih pengalaman nih Karines ke adik-adiknya nih. Karines biasanya kalau lagi nggak bisa on Heeh. mic itu Sibuk, sedang berdinas ya. sibuk pasiennya banyak beliau tuh Pak, emang. Iya. Oke, siap. Kalau kayak gitu kita lanjut ke
soal nomor 4 dulu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Mic-nya dinonaktifkan. Oh iya. Iya Karines, ntar kita kasih waktu untuk kita berbincang ya Karines ya. Kita lanjut Pak ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 sudah tampil. Kolom chatnya saya matikan. Silakan dimulai. 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, silakan dijawab. C, C, A, C lagi. C, B, oke. Beragam lagi jawabannya guys. Nggak apa-apa. Oke. Kebanyakan C ya. Kebanyakan yang C, yang primer. Oke, saya nyalain nih mic-nya. Karines, halo Karines, silahkan Karines, boleh dong diberikan alasannya untuk soal yang keempat. Bisa Karines? Ya, saya coba, Mas. Siap. Apakah jenis metode asuhan yang diberikan di sebuah ruangan rawat inap, kepala ruangan menetapkan metode pemberian asuhan keperawatan dengan 1 orang perawat dengan pendidikan minimal nurse atau D3, minimal kerja 5 tahun, bertanggung jawab penuh kepada pasien. Perawat bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pasien mulai dari masuk sampai keluar rumah sakit. Perawat tersebut dibantu oleh perawat asosiat saat tidak bertugas. Saya pilih C, metode primer, karena di sini saya ambil clue-nya perawat bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pasien mulai dari masuk sampai keluar rumah sakit. Kalau metode fungsional adalah metode terhadap kemampuan perawat berdasarkan fungsinya. Misalnya dia kalau di bagian injeksi, di bagian obatan gitu, dia kalau bagian fungsional. Kalau modular itu dari gabungan primer dan tim. Sedangkan kalau metode kasus berdasarkan kasusnya, apakah kasusnya ada ICU, ICCU, yang pokoknya yang khusus. Terus kalau metode tim adalah ini merupakan perawat yang memiliki pangkat tertinggi atau ijazah yang tertinggi minimal rata-rata nurse. Jadi saya pilih yang C, Mas, primer. Terima kasih. Karena Oh, clue yang tadi, perawat bertanggung jawab terhadap asuhan pasien mulai dari masuk sampai keluar rumah sakit. Itu, Mas. Terima kasih. oke, siap Karines. Terima kasih atas penjelasan atas pilihan jawabannya. Semoga jawabannya mewakili adik-adik Karines betul gitu ya Karines ya. Luar biasa. Oke, kalau gitu Pak Sena, apakah jawaban Karines betul atau mendekati? Silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rines. Wah, akhirnya selama saya 1 bulan kemarin vakum ya teman-teman karena memang kesibukan dan tidak bisa bertemu dengan Kak Rines, akhirnya mendengarkan suaranya Kak Rines lagi. Oke. Terima kasih ya Kak Rines atas bantuannya untuk menjelaskan kepada teman-teman semua. Jawaban Kak Rines tepat ya teman-teman. Jadi di pilihan untuk soal keempat ini adalah jawaban yang tepat adalah yang primer. Kenapa? Nah, di sini teman-teman ya. Kata kunci di sini di kasus ini adalah kepala ruang menerapkan metode pemberian asuhan keperawatan dengan 1 orang perawat dengan pendidikan minimal nurse atau D3 dengan minimal kerja 5 tahun ya. Bertanggung jawab penuh dengan pasien, perawat bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pasien mulai dari masuk sampai dengan keluar rumah sakit. Nah, perawat tersebut dibantu oleh perawat asosiat. Nah, ini ya. Jadi di sini kalau untuk metode primer itu memang langsung ya dari kepala ruang langsung dengan apa namanya perawat penanggung jawab pasien dan dibantu oleh perawat asosiat. Beda dengan tim,
Jadi kalau kepala ruang dengan Katim, habis itu dengan perawat pelaksana seperti itu ya. Nah, tadi Kak Rines menyampaikan bahwa kalau tim itu harus nurse ya, atau tingkatannya lebih tinggi. Sebenarnya untuk tingkatan pendidikan itu kalau tim salah satunya juga iya, tapi yang lebih ditekankan adalah ini teman-teman, apa PK ya, jadi perawat klinisnya. Jadi kalau misalnya akan menjadi kepala ruang, yang jelas PK-nya harus lebih tinggi daripada teman-teman di bawahnya, lebih tinggi dari Katimnya ataupun dari perawat pelaksananya ya. Kalau di primer ini yang penting ini ya pengalaman ya. Nah, PK itu juga ada salah satu pengalaman. Namun kalau di primer itu biasanya D3 juga masih bisa menjadi kepala ruang. Tapi kalau di tim itu sudah harus tingkatannya levelnya harus lebih tinggi daripada bawahannya. Kadang ada juga bawahannya yang S1 semuanya, tapi kalau misalnya ini yang membedakan nanti adalah di pengalaman kerjanya, seperti itu ya. Tadi untuk fungsional sudah jelaskan sama Kak Rines ya, terkait dengan fungsional ini berdasarkan fungsinya ya. Biasanya diterapkan kalau memang rumah sakit ataupun tempat apa namanya pelayanan kesehatan tersebut kekurangan tenaga ya atau kekurangan SDM. Jadi nanti akan bertugas sesuai dengan fungsinya. Moduler tadi gabungan antara tim dan primer ya. Jadi nanti penerapan moduler ini untuk struktur organisasinya seperti tim, tapi penerapan pekerjaannya seperti primer ya teman-teman ya. Jadi nanti tetap ada Katim, ada tapi ada perawat associate seperti itu. Ya. Terus kalau untuk kasus, metode kasus berdasarkan kasus-kasus ini ya. Jadi nanti untuk metode kasus ini biasanya digunakan di unit-unit khusus ya, seperti IGD ataupun di ICU ataupun ICCU dan lain sebagainya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di pembahasan. Nah, ini ya jawaban yang tepat adalah yang C, primer. Metode primer adalah metode penugasan di mana satu orang perawat bertanggung jawab penuh 24 jam terhadap asuhan keperawatan mulai masuk sampai dengan keluar. Metode ini ditandai dengan adanya keterkaitan kuat dan terus-menerus antara pasien dan perawat yang ditugaskan untuk merencanakan, melakukan koordinasi asuhan keperawatan selama pasien dirawat. Seperti itu. Ini ya teman-teman ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Sen atas penjelasan soal yang keempat. Nah, dari 1 sampai 4, kira-kira betul berapa sih? Coba ketik boleh ya. Dari 1 sampai 4, kira-kira betul berapa? Coba. Oh, betul 2, Kak Amelia. Ada yang betul 3. Wih, betul semua. Luar biasa, betul semua. Ini baru 4. Masih ada 3 soal lagi. Betul 3. Oke. Salah 1, betul 2. Nah, oke gini. Sekarang Mas Adi kan tadi di awal menyampaikan teman-teman yang tadi membayangkan UKOM itu sulit, susah, berat, menyeramkan tadi bahkan ada yang bilang. Kira-kira pas udah sampai soal nomor 4 ini, kira-kira soal UKOM itu di pandangan kita sekarang mudah atau susah? Berubah mudah atau masih susah UKOM itu kalau misalnya cara belajarnya seperti ini? Kita terbiasa belajar seperti ini gimana? Coba. UKOM-nya jadi mudah atau susah nih di pikiran kita nih tadi nih. Coba ketik di kolom chatnya. Agak susah Kak, lama-lama gampang, mudah. Oke, lumayan, insya Allah mudah, lumayan susah, gampang. Jadi kalau teman-teman setiap hari belajar seperti ini, akhirnya kan terbiasa ya. Jadi buat teman-teman, kalau udah dapat kayak gini, ikut terus. Nggak ada ruginya ikut bimbingan. Mau ikut bimbingan dimanapun, ya. Mudah kalau dibahas seperti ini tuh, enak, iya. Coba kalau baru pertama kali. Coba kalau baru pertama kali belajar soal UKOM, terus UKOM-nya tiba-tiba dekat, akhirnya gimana ya? Nah, izin Pak Sena, boleh di stop share, saya minta waktu 5 menit aja Pak. Oke, terima kasih Pak Sena. Nah, bagi teman-teman saya mau cek dulu dong, kemarin kan ada yang ikut tryout di Voko Indonesia ya, itu sudah selesai mengerjakan dan dapat hasilnya belum? Yang udah ikut tryout di Voko Indonesia. Coba komen dong yang udah ikut tryout, udah dapat hasilnya belum? Udah, Mas. Udah ya. Yang lain bagaimana? Apakah sudah mendapatkan hasilnya? Yang sudah tryout ya, yang sudah tryout di Voko, ketik di kolom chat aja. Saya matiin dulu. Sebentar, saya matiin dulu kolom. Saya matikan dulu ya mikrofon semuanya ya.
Oke, coba yang kemarin udah try out di Voko Indonesia, udah ngerjain nih, udah dapat hasilnya atau belum, atau malah belum dikerjain. Kalau belum ngerjain silahkan dikerjakan, kalau sudah selesai mengerjakan silahkan minta hasilnya ya. Jadi jangan ditungguin, kan udah ngerjain selesai nih, submit atau kirim, jangan ditungguin hasilnya, diminta. Kan itu udah dijelasin di deskripsi grup ya, di grup TO. Udah Mas, udah. Oke, baru dikerjain Kak, oke nggak apa-apa. Atau jangan-jangan ada yang belum ikut tryout di Voko. Coba, ada nggak yang belum ikut tryoutnya? Peserta yang hadir di Zoom pada malam hari ini, ada nggak yang belum ikut tryout di Voko? Ada yang belum? Oke, ada yang belum nggak? Oh, belum. Oke, nah saya jelasin dulu deh manfaat tryout itu apa, kenapa saya harus tanya, udah ada yang tryout atau belum. Jadi fungsi tryout itu selain kita tahu soal UKOM itu seperti apa gambarannya, tapi juga dapat membuat diri kita semakin pede atau tahu batas kita udah siap atau belum menghadapi soal 180 soal tersebut. Karena pada dasarnya memang penilaian UKOM itu diambil dari nilai IPK 60%, dari UKOM 40%. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dinyatakan lulus UKOM-nya harus minimal 5,5 ya, apa 9,91 lah minimal, itu harus jawabannya betul. Tapi kan selama kita ngerjain, kita nggak tahu itu jawabannya betul atau enggak. Jadi buat teman-teman, fungsi mengikuti tryout tadi mengukur tolak ukur kita udah siap atau belum menghadapi UKOM. Udah bisa belum ngerjain soal UKOM? Udah terbiasa belum dengan soal kasus yang begitu panjang? Soal cerita, soal kejadian yang ada di rumah sakit atau di lahan. Jadi kalau belum ikut tryout, silakan. Mau ikut tryout dimanapun, yang di kampus, di luar kampus, silakan ikut. Tapi saya mau tanya deh, kemarin kan udah tryout ya dari kampusnya. Boleh ketik di kolom chat. Dari kampus udah ikut tryout kan? Ketik sudah. Yang dari kampus. Kan ada yang bayar, ada yang gratis ya yang dari kampus. Kira-kira jangan disebut harganya. Kemarin pada saat tryout di kampus, tryout bersama kampus yang berbayar, mahal atau murah menurut teman-teman sekalian? Yang sudah ikut tryout di kampus, itu kira-kira murah atau mahal ya? Ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Oke. Nah, untuk hasilnya kira-kira langsung dapat atau nunggu dulu tryout yang di kampus? Langsung, sip, mantap. Pembahasannya diberikan tidak? Oh, ada yang bilang nunggu dulu. Pembahasannya diberikan nggak? Jadi kita ngerjain soal nih, ngerjain soal tryout. Kira-kira hasilnya keluar kan langsung tuh tadi ada yang bilang. Pembahasannya diberikan atau tidak? Pembahasannya tuh dibawa pulang gitu sama pesertanya yang ikut tryout gitu. Dikirim lewat email atau via WA, dapat nggak pembahasannya? Tidak, Mas. Tidak. Hasilnya saja. Oke, siap. Oke, langsung diberikan langsung pembahasannya. Oke, sip. Tapi ini banyak yang bilang tidak langsung ya. Izin Mas Adeu, izin menjelaskan tryout di Voko yang belum tahu. Ini buat yang belum tahu aja. Ya teman-teman ya, sebentar. Nih, jadi kemarin itu teman-teman yang di Voko yang udah ikut duluan, mereka itu mengerjakan tryout itu seperti ini. Ini contohnya aja ya. Jadi mereka diberikan soal 180 soal, itu ngerjain. Waktunya ya 3 jam, satu soal 1 menit. Oh, ini kebuka apa nih? Sebentar ya. Bentar. Kebuka apa nih? Nah, kemarin mengerjakan soal tryout seperti ini yang tadi Mas Adiu tanya. Jadi ada jawaban teman-teman apa, jawaban betulnya apa, terus hasilnya diberikan langsung seperti ini. Kenapa bisa salah gitu-gitu ya. Nih, jawaban benarnya 120, jawaban salahnya 60. Jadi statusnya kompeten. Nah, kalau misalnya teman-teman tryout di Voko seperti ini nanti hasilnya diberikan langsung, pembahasannya diberikan langsung. Ingat, jangan pakai ditunggu, tapi selesai ngerjain langsung diminta, langsung diberikan, ya.
Jadi kalau ikut tryout di Voko, ada 3 paket. Paket 1, paket 2, paket 3. Buat teman-teman yang udah ngerjain tiga-tiganya, itu nggak usah ngerjain lagi. Karena batas maksimal ngerjain TO di Voko hanya 3 kali, nggak boleh lebih. Gitu ya. Ini contoh hasil dari kebidanan. Nah, untuk pembahasannya diberikan secara PDF seperti ini. Boleh di print. Boleh, silakan mau dijadiin buku juga boleh. Buku pribadi aja ya. Jangan dijual belikan. Bahaya, nggak boleh. Nih, seperti ini. Jadi buat teman-teman yang merasa belum ikut tryout, Voko Indonesia memberikan fasilitas tryout yang seperti ini. Jadi, kalau buat teman-teman mau ikutan tryoutnya, ini biayanya. Biayanya untuk tryout 150.000, diberikan pembahasannya secara detail setelah selesai mengerjakan. Mau ikut paket 1, paket 2, paket 3, terserah. Yang penting boleh 3-tiganya. Kalau mau salah satu juga nggak apa-apa. Ya, seperti tadi. Tapi biayanya ini ya, 150.000. Nah, kira-kira mahal atau murah? Coba. 150.000 kira-kira mahal atau murah untuk mengerjakan tryout? Boleh diketik di kolom chat. Ayo, jujur dong. Supaya diberikan diskon sama Vokonya nih. Soalnya kalau teman-teman bilang murah, nggak dikasih diskon sama Voko. Gimana? Nego bang, murah mas. Sedang. Nah, oke. Nih, saya kasih waktu. Diskon nego lah, bolehlah nego. Ini ya dibaca ya, mohon dibaca ya. Di sini keterangannya adalah link TO langsung diberikan saat teman-teman kirim bukti pembayaran ke admin Voko. Nah, spesialnya kalau teman-teman melakukan pembayaran pada saat Zoom atau memberikan bukti bahwa teman-teman mendapatkan informasi ini pada saat Zoom, dapat promo. Jadi dari 150 cuma bayar berapa kira-kira? Ada yang bisa nebak gak? Jauh banget harganya. Ada yang bisa nebak gak kira-kira berapa? Yang bener dong, jangan ngada-ngada dong, ngetiknya dong, ayo dong. Kalau teman-teman bayarnya pada saat Zoom berlangsung hari ini, malam ini, langsung pakai M-Banking, nih harganya saya kasih tahu. Untuk mengerjakan tryout, diberikan hasil secara detail dan lengkap, langsung. Tuh. Berapa kira-kira? Kalau yang pernah ikut, itu jauh lebih murah. Kenapa mas? Karena Voko Indonesia membuka bimbel dan tryout terakhir di bulan Oktober. Jadi nggak dibuka laginya di Desember, maksimal di Januari. Ayo, berapa tebak? Nggak ada yang nebak. 90.000, 100.000. Kan nih normalnya 150. Ada yang 45. Oke, nih saya kasih waktu 2 menit ya. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan teman-teman siapkan pakai M-Banking-nya. Karena langsung transfer. Harus langsung transfer untuk mendapatkan harga ini. Dari 150, waktunya 2 menit. Langsung kirim ke WA saya, WA Mas Adiw. Silahkan. Ini untuk hasilnya. Ini untuk contoh pembahasannya. Dan silakan ini nomor rekeningnya, silakan disiapkan. Di screenshot dulu. Yang nggak punya nomor saya, dicatat dulu nomornya, silakan. Saya sebutkan, setelah Zoom langsung teman-teman bayar pakai M-Banking-nya. Yang harus keluar rumah ke ATM, batasnya sampai jam 12 malam. Saya kasih tahu ya harganya sekarang ya. Udah siap belum? Nanti aja bayarnya. Selesai Zoom, silakan langsung teman-teman bayar. Yang pakai M-Banking langsung aja. Karena batasnya cuma 70 orang. 70 orang yang mendapatkan harga yang saya sebutkan. Saya sebutin ya. Udah siap ya? Udah di screenshot yang ini? 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya? Setelah ini kita lanjut belajar. Sudah ya? Sudah di screenshot? Dari 150.000 harga tryout-nya, cukup membayar. Ayo. Untuk malam ini aja ya. Untuk pada saat Zoom aja ya. Besok itu udah harga yang normal. Ini enggak enggak bohong-bohongan. Jadi 150 menjadi 80.000 aja. Silahkan dicatat nomor rekeningnya, silahkan dicatat nomor Mas Adiwnya, screenshot Zoom-nya, kirim ke saya. Mas, saya ikut TO
promo Zoom gitu. 80.000. WA ke saya, Mas, saya ikut TO 80.000 malam ini aja. Oke? Stop sampai sini aja informasinya dicatat dan kita lanjut belajar soalnya. Mari Pak Sena kita lanjut. Halo, Pak Sena silahkan dilanjut. Oke, Mas. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi sampai di di soal keempat ya. Kita lanjut ke soal kelima. Oke, soal nomor 5 sudah tampil. 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1, silahkan dijawab. Oke, diawali jawaban yang E. E lagi. Ada yang D? Ada yang oke, E dan D sementara. Sementara ini jawabannya E dan D. Ada yang C juga, ada yang A juga akhirnya. Oke. Mohon izin teman-teman yang sudah WA saya balasnya setelah Zoom selesai ya. Oke, ternyata jawabannya masih beragam. Kalau gitu silakan Pak Sena untuk dibahas soal yang nomor 5. Oke. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis konflik ya, teman-teman ya. Jadi, macam-macam konflik itu banyak sekali, menurut beberapa teori juga banyak sekali ya. Di soal kelima ini, kasusnya adalah seorang perawat dipindahkan dari ruang unit gawat darurat ke ruang kamar operasi ya. Perawat merasa tidak kompeten untuk bekerja di ruang OKA karena belum memiliki pelatihan, akan tetapi tidak berani untuk menolak perpindahan ruangan ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban. Kita langsung ke pembahasan ya, karena di pembahasan sudah saya jelaskan masing-masingnya. Nah, di soal kelima ini pembahasan jawaban yang tepat adalah yang D ya, teman-teman ya. Intrapersonal. Hati-hati, ada interpersonal dan intrapersonal ya. Yang membedakan di mana? Nah, intrapersonal adalah konflik yang terjadi di dalam individu ya. Di dalam individu itu yang membedakan dengan interpersonal. Kalau interpersonal itu antar individu di dalam kelompok ya. Oke, terus kalau vertikal konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ataupun persaingan di antara dua kelompok ya teman-teman. Kalau horizontal konflik antara karyawan atau departemen pada tingkat atau hierarki yang sama. Misalnya nih, kepala ruang dengan kepala ruang unit yang lain. Nah, itu bisa jadi ya. Jadi dengan level yang sama gitu ya. Katim A dengan Katim B misalnya itu boleh ya. Terus ada intergroup, konflik antar grup di mana anggota kelompoknya cenderung menganggap kelompok mereka lebih superior dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi kalau intergroup itu adalah kelompok ya, bukan individu di dalam grup ya. Tapi kalau misalnya individu di dalam grup itu interpersonal ya. Tapi kalau misalnya individu itu sendiri ya, karena karakter diri sendiri
itu adalah intrapersonal. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Oke, semoga tidak bingung lagi teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Pak Sena. Ini nanti di screenshot boleh, tapi nggak apa-apa. File ini akan dikirim juga kok ke grup. Tapi kalau udah terlanjur nyata juga nggak apa-apa. Bagus. Karena ditulis, dibaca, dan diingat. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal yang ke-6, Pak Sena. Ya. Oke, soal 6 sudah tampil. Saya matikan kolom chatnya dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, yuk dijawab guys. Amelia jawabannya C, diikut lagi C, A, C lagi, A lagi, C lagi. Oke, autonomi ya, kebanyakan. C lagi, C lagi. Oke, sip. Paling banyak jawabannya adalah C. Buat teman-teman bidan, besok ya soal-soal kebidanannya ya. Malam ini keperawatan. Nggak apa-apa, yang penting tips dan triknya sama. Nanti yang malam ini perawat, besok malam itu kebidanan. Oke ya? Oke ya teman-teman bidan ya, besok standby ya di jam yang sama. Oke? Di jam yang sama kita belajar soal-soal bidan. Yang penting kita pahami tips dan triknya dulu. Oke, sudah selesai nih Pak. Teman-teman menjawab. Boleh kita lihat jawaban betulnya apa sih Pak? Oke, di sini nanti soal ke-6 dan ke-7 terkait dengan prinsip etik ya. Jadi teman-teman ya, di sini ada prinsip etik yang dilanggar. Jadi nanti teman-teman harus jeli ya. Di soal etik itu biasanya ada prinsip etik yang dilanggar, prinsip etik yang dilakukan, prinsip etik yang tidak boleh dilakukan atau seperti apa nanti dibaca dengan jeli ya. Nah, ini kebetulan adalah prinsip etik yang telah dilanggar oleh perawat ya. Laki-laki 33 tahun dirawat dengan COVID ya. Rencana perawatan pasien di rumah sakit minimal selama 7 hari jika tidak mengalami komplikasi atau perburukan agar dapat dilakukan swab ulangan. Pada hari kelima, perawatan pasien meminta pulang karena merasakan kondisinya sudah jauh membaik dan ingin melanjutkan isolasi di rumah. Perawat menolak dengan tegas atas permintaan pasien tanpa memberikan penjelasan apapun. Ya. Nah, ini teman-teman sudah harapan saya semuanya sudah tahu ya arti dari masing-masing pilihan jawaban ini. Non-mal efisien artinya apa, beneficient artinya apa, autonomi apa, veracity, fidelity ini artinya apa, sudah paham semuanya ya. Harapannya sudah terpapar, jadi nanti tinggal non-mal efisien, jadi tidak merugikan misalnya, beneficient, berbuat baik, autonomi, menghargai hak pasien, atau melibatkan pasien dalam setiap pengambilan keputusan gitu ya. Terus veracity, apa kejujuran gitu misalnya, fidelity, adil atau seperti apa namanya, menepati janji misalnya. Nah, seperti apa itu harus tahu ya, teman-teman harus paham semuanya ya. Jadi di sini adalah jawaban yang tepat itu adalah yang ya teman-teman ya, autonomi. Karena apa? Prinsip otonomi itu menghormati hak pasien ya teman-teman ya, atau melibatkan pasien dalam setiap pengambilan keputusan gitu ya. Nah, apa namanya? Pada kasus ini digambarkan perawat tidak memenuhi permintaan pasien dan tidak memberikan penjelasan apapun. Ya, jadi jawabannya itu. Kalau non efisien berarti mencegah bahaya atau cedera fisik atau tidak merugikan pasien ya, tadi artinya seperti itu. Kalau beneficient
ini apa namanya berbuat baik ya. Perawat melakukan hal baik dengan begitu dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Veracity, kejujuran, fidelity artinya menepati janji atau setia ya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Sena. Wih, berarti di soal nomor 6 kebanyakan teman-teman jawabannya betul. Kalau gitu coba yuk di soal terakhir apakah kita bisa happy ending? Soal nomor 7 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Silahkan dijawab. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain menjawab, izin menginformasikan. Tadi biaya yang 80.000 itu tryout ya. Untuk bimbingan belajarnya sudah tidak dibuka untuk saat ini. Untuk bimbingan belajarnya nanti akan diinformasikan. Rencana itu ada di bulan Desember atau maksimal di Januari ya. Jadi buat teman-teman, pokoknya tungguin aja informasi apa yang ada di dalam grup yang sekarang teman-teman miliki. Oke? Jadi jangan keluar dari grup kalau merasa ini bermanfaat. Oke, jawabannya beragam kembali. Jadi penasaran ya mau ngerjain TO. Wih, mau ngerjain TO. Tadi udah belajar nih di Zoom. Mau coba ngerjain 180. Saya kompeten atau enggak nih? Saya udah. Udahlah. Try out. Oke, Pak Sena ini jawabannya beragam, Pak. Silakan, Pak, untuk penjelasannya. Oke, jadi kalau misalnya tadi teman-teman sudah membaca yang soal sebelumnya di apa namanya pembahasan sebelumnya, itu pasti sudah tahu ya, karena ada beberapa pilihan jawaban ini sudah dibahas ya. Jadi teman-teman tinggal berarti jawabannya yang ini yang belum gitu ya. Nah, ini soal ini yang di terakhir itu beda dengan yang tadi ya teman-teman. Kalau tadi adalah yang dilanggar, sekarang yang dilakukan ya. Oke, seorang perawat melakukan kunjungan rumah pasien laki-laki berusia 30 tahun ya pada perawatan 2 bulan yang lalu menunjukkan adanya infeksi oportunistik. Pasien telah mendapatkan terapi ARV ya selama setahun ini. Saat ini pasien tinggal bersama sahabatnya. Saat perawat meninggalkan rumah pasien dan bertemu dengan tetangga pasien, mereka mempertanyakan tentang penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perawat? Nah, ya kalau justice, apa tadi fidelity, tadi ya menepati janji ya. Beneficent, berbuat baik ya. Terus confidentiality, menjaga kerahasiaan ya. Non-maleficient adalah tidak merugikan pasien ya. Jadi di soal yang ketujuh ini jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman ya. Confidentiality yang artinya apa? Kerahasiaan di mana pasien harus dijaga privasinya. Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan atau oleh pasien atau dengan bukti persetujuan ya. Diskusi tentang pasien di luar area pelayanan menyampaikan pada teman atau keluarga tentang pasien dengan tenaga kesehatan yang lain harus dihindari dan wajib merahasiakan segala sesuatu yang telah dipercayakan kepada pasien ya, yaitu berupa informasi mengenai penyakitnya, tindakan yang telah, yang sedang dan akan dilakukan kecuali jika pasien mengizinkan atau atas perintah undang-undang untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan ya. Gitu ya teman-teman ya.
Oke, akhirnya sudah sampai di soal terakhir. Monggo Oh, Mas Adi. siap. Ternyata teman-teman masih banyak yang salah. Jadi coba dari 1 sampai 7 soal, betulnya berapa? Ayo, diakumulasiin sekarang. Betulnya 4, betulnya 6, betulnya 6, 5. Wih, bener semua, luar biasa nih. Kak Eva, Kak Siti Maesaroh, luar biasa. Wah, ini mah Ukomnya udah kompeten nih. Buat teman-teman yang Ukom tanggal 28, 29, 30, nanti saya informasikan di grup ya. Informasi yang menarik pokoknya. Untuk teman-teman yang Ukom di tanggal 28, 29, 30. Yang Ukom tahun depan nanti ya. Oke, terima kasih Pak Sena untuk penjelasan 1 sampai 7 soal. Mungkin Pak Sena ada beberapa peserta yang ingin bertanya. Boleh ya Pak? 1-2 orang saja. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Sena. Mungkin ada tadi yang kurang paham di soal nomor berapa. Atau ada yang mau tanya tentang apa, silahkan. 2 orang aja, silahkan. Dihitung mundur ya. Jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan dengan Pak Sena. Penjelasan jenis penanganan konflik. Bisa Pak dibantu nih, Kak Lina Dwi Aryani. Apa tuh? Katanya penjelasan jenis penanganan konflik. Oke, Kak Lina ya, tadi terkait dengan jenis penanganan konflik ya. Jenis penanganan konflik itu tadi ada di soal ke berapa ya tadi ya? Nah, ini ya jenis penanganan konflik ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya terkait dengan ini banyak sebenarnya ya beberapa yang apa namanya dijelaskan oleh beberapa teori, namun yang sering muncul adalah terkait dengan ini ya. Ini bahasa Inggrisnya, biasanya kalau kita sering menjumpai bahasa Indonesianya ya, ada penanganan konflik kompromi, ada penanganan konflik kolaborasi, ada penanganan konflik bekerja sama, ada penanganan konflik kompetisi, ada penanganan konflik apa namanya menghindari. Nah, ini adalah beberapa contoh terkait dengan penanganan konflik yang sudah saya jelaskan. Yang mau ditanyakan dari Kak Lina tadi terkait dengan apanya? Jenis Penjelasannya. Tadi dijelaskan ulang gitu. atau boleh Kak Lina dinyalakan mikrofon supaya lebih jelas dan Kak Lina menerima dengan paham juga. Iya Pak Ngono. Oh, tadi Kak Lina masih belum jelas atau memang ketinggalan terkait dengan penjelasan saya? Oh, penjelasannya ulang. Oke, kalau misalnya hanya penjelasan, nanti teman-teman boleh lihat rekaman Zoom-nya saja ya, karena Iya. rekamannya ini akan di-share. Jadi pertanyaan yang nggak harus mengulang penjelasan, coba. 1 orang, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada? Oh, Cukup? ini ada yang profesi di luar keperawatan yang ikut ya, tapi keren teman-teman. Apa namanya? Sebenarnya sama kok profesi keperawatan atau profesi yang lain, teknik-teknik atau trik-triknya untuk menjawab soal itu sama ya, Sama. tergantung dari cara apa namanya ininya ya, soal-soalnya nanti ya. Nanti ada juga terkait dengan soal hitung-hitungan, teman-teman juga nggak boleh takut ya terkait dengan soal hitungan, atau misalnya nanti ada soal-soal terkait dengan nilai normal dan lain sebagainya, itu jangan takut, karena nanti akan sudah disediakan oleh panitia, biasanya di pojok kanan atas itu sudah ada terkait dengan tabel nilai normal ataupun rumus, itu biasanya sudah disediakan. Jadi teman-teman tinggal oh, apa namanya? Soal seperti ini tadi rumus yang harus diketahui seperti ini. Kalau misalnya di manajemen nih, penghitungan bor gitu ya. Oh, bor itu yang dibutuhkan adalah terkait dengan apa? Jumlah hari perawatan, terus periodenya, terus jumlah tempat tidurnya. Oh, itu aja. Terus kalau misalnya ALOS, oh kalau ALOS itu yang dibutuhkan cuma hari perawatan sama jumlah pasien keluarnya gitu. Nah, itu teman-teman harus ingat terkait dengan poin-poinnya aja ya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ini. Nanti kalau misalnya soalnya 180 menit itu dengan waktu 1 menit dirasa kurang, teman-teman jangan terkecoh dengan satu soal yang dianggap apa susah ya. Langsung dilewati saja yang benar-benar bisa itu yang dikerjakan. Ya, harapannya jangan dikosongi ya teman-teman ya, karena nanti uji kompetensi itu tidak ada sistem minus ya, nilai minus tidak ada. Jadi teman-teman ya sudah kalau memang nggak bisa ya
ya step cip-cup lah atau bagaimana nanti bisa untuk dikerjakan. Semoga nanti apa yang dipilih itu menjadi jawaban yang paling tepat seperti itu. Itu Oke. ya Mas Adi ya. Siap, terima kasih Pak Sena sudah membantu menjawab teman-teman yang bertanya. Kalau gitu, mungkin ada kalimat penutup Pak untuk pertemuan kita pada malam hari ini untuk memotivasi adik-adik kita atau yang akan UKOM di tanggal 28, 29, 30 ini Pak. Silakan Pak. Oke. Oke, jadi teman-teman untuk yang mau uji kompetensi untuk di minggu depan ya, atau yang masih persiapan di tahun depan, intinya teman-teman jangan selalu merasa puas ya. Tetap terus untuk belajar, tadi disampaikan sama Mas Adi, boleh ikut bimbel dimanapun, boleh ikut pengayaan dimanapun ya. Yang penting teman-teman berusaha terlebih dahulu ya. Nanti untuk hasil pasti akan mengikuti. Karena sejatinya proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti nanti akan apa namanya ini ya bersusah-susah dahulu ya. Pasti nanti harapannya bisa teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan intinya jangan merasa puas itu aja. Baik. Siap, terima kasih Pak Sena. Saya mewakili Foko Indonesia banyak-banyak bersyukur bisa bertemu dengan dosen yang jago dalam memberikan pembahasan yang gampang dimengerti. Pokoknya sehat selalu Pak Sena. Semoga kita bisa bertemu lagi dan teman-teman yang akan UKOM di tahun-tahun berikutnya tetap mendapatkan pendampingan dari Pak Sena. Terima kasih Pak untuk malam ini, untuk ilmu, tenaga, dan pikirannya. Selamat istirahat Pak. Boleh meninggalkan Zoom. Oke, baik terima kasih ya Mas Adi dan teman-teman semuanya. Saya izin undur diri ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Sena. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Saya izin. Siap. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Bagi teman-teman yang mau informasi bahwa tahun 2024 nanti periode bimbingan UKOM di Foko seperti yang malam ini. Nanti prodi perawat, nanti belajarnya sama dosen perawat, prodi bidan akan belajar sama dosen bidan. Jadi buat teman-teman yang khawatir tidak bisa lulus, jangan khawatir. Pokoknya ikuti kegiatan dimanapun, semuanya pasti kompeten asalkan mau berjuang. Paksa, jangan cuma enggak lah ntar aja, paksa, harus paksa mulai dari sekarang mumpung waktunya masih lama yang UKOM-nya tahun depan. Tapi kalau UKOM-nya tanggal 28 29 wajib banget sekali lagi untuk ikut tryout. Ikut di luar Foko juga boleh. Mau ikut TO di mana juga boleh. Yang penting maksimal 1 kali lagi harus ikut tryout supaya lebih termotivasi pada saat pelaksanaan di tanggal 28 29 30. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, untuk tadi yang udah WA saya, yang udah kirim bukti pembayaran tryout 80.000, terima kasih, nanti setelah ini saya balas. Gitu ya. Hasil yang kemarin, belum tahu Mas yang mana yang di Foko. Langsung WA ke saya kan Asti, langsung WA ke saya untuk diberikan nanti pembahasannya. Jadi nggak langsung keluar untuk kalau pembahasan. Kalau untuk hasil dan pembahasan itu diminta dulu Kak ya. Gitu. Silahkan buat teman-teman yang masih mau, yang mau coba ikut tryout-nya silahkan. Sebagai gambaran teman-teman bisa atau enggak, udah sejauh mana untuk menghadapi UKOM gitu. Emang kemarin UKOM tanggal berapa? Ada yang di tanggal 7 dan 8, 7, 8, 9 kalau yang kemarin. Di bulan yang sama. Siap Karines, terima kasih Karines. Silakan teman-teman. Iya, Kak. Mas siapa nih? Mau Haryanto Mas. Oh iya, silakan Pak. Mas, yang kemarin yang tadi Mas bilang itu persiapan UKOM 28, tipsnya apa yang Mas mau kirim di grup? Terima kasih. Oh, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman yang UKOM tanggal 28, 29, 30. Nanti informasinya di grup. Oke. Oke. Iya, Mas. Nanti saya kasih di grup. Karena kan ada grupnya sendiri kalau teman-teman yang udah ikut bimbel ya. Silakan buat teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jika informasinya sudah cukup, boleh meninggalkan Zoom. Besok mau daftar tryout untuk bidan? Boleh, tapi kalau besok ya biaya yang tadi yang 150. Jadi kakak mendingan yang 80 malam ini.
Kemarin aku tanggal 8 hasilnya nggak kompeten. Tuh, buat teman-teman yang nggak kompeten, mau coba dulu ikut tryout supaya termotivasi, silahkan ikut.